Perhatian, mohon untuk kencangkan sabuk pengaman. Karena roket ini akan membawa kalian meluncur ke ketinggian yang melampaui angkasa. Mari kita berpetualang di antariksa, mengitari tata surya. Selamat datang di Tata Surya. Disinilah tempat bumi kita berada. Sebelumnya, pasti ada pertanyaan. Apa itu sebenarnya Tata Surya? Tata Surya adalah sekumpulan benda-benda langit yang terdiri atas sebuah bintang. Dan bintang di Tata Surya kita adalah matahari. Matahari ini dikelilingi oleh objek-objek non-bintang yang mengorbit. Karena adanya daya tarik gravitasi, keseluruhan objek non-bintang yang mengorbit matahari tercakup dalam sebuah sistem yang kita sebut sebagai sistem keplanetan. Jadi, kesimpulan dari sistem keplanetan adalah berbagai objek non-bintang yang mengorbit pada sebuah bintang. Akan tetapi, apakah kalian tahu bagaimana tata surya terbentuk? Sebelum kita melanjutkan perjalanan, mohon untuk subscribe channel ini. Ingat-ingat ya, Tata surya dipercaya terbentuk dari hasil penggumpalan gas serta debu angkasa semenjak 4,6 miliar tahun yang lalu, yang melahirkan matahari dan kemudian disusul dengan pembentukan planet-planet yang mengelilinginya. Tata surya terletak pada salah satu lengan cakram galaksi Bima Sakti. Tata surya mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 220 km per detik, sehingga membutuhkan waktu 225 hingga 250 juta tahun untuk sekali mengelilingi pusat galaksi. Dengan perkiraan umur sekitar 4,6 miliar tahun, berarti sejak terbentuknya tata surya, diperkirakan tata surya telah mengelilingi pusat galaksi sebanyak 20 sampai 25 kali. Lalu, apa sajakah isi dari tata surya ini? Objek-objek dalam sistem keplanetan tata surya kita meliputi 8 buah planet yang sudah diketahui, 5 planet kerdil, 173 satelit alami atau bulan, dan jutaan benda langit-langit lainnya. Sekarang, mari kita berkenalan dengan planet-planet yang mengitari tata surya. Jadi, planet-planet di tata surya digolongkan menjadi 2 kelompok utama, yaitu planet terestrial dan planet Jovian. Planet terestrial adalah sekelompok planet yang memiliki sifat serupa planet bumi, termasuk bumi itu sendiri. Bahan penyusun planet terestrial adalah batu atau mineral-mineral lain. Planet terestrial juga disebut dengan planet dalam karena orbitnya berada di dalam posisi sabuk asteroid dan posisinya lebih dekat ke matahari. Kelompok planet ini juga disebut sebagai
planet inferior karena massa mereka cenderung lebih kecil dibandingkan planet Jovian. Sementara planet Jovian adalah planet-planet yang memiliki sifat yang serupa dengan planet Jupiter. Bahan penyusun planet-planet ini adalah gas. Kelompok planet ini juga disebut dengan exterior planet atau planet luar karena letak posisinya di luar sabuk asteroid. Selain itu, planet-planet ini juga disebut dengan superior planet karena massa jenisnya cenderung besar, bahkan sangat besar. Sebelum kita mulai menelusuri ke-8 planet tersebut, ingat-ingat untuk like video ini. Planet yang pertama kita akan bahas adalah planet Merkurius. Berdasarkan jaraknya dengan matahari, Merkurius adalah planet paling pertama di tata surya. Planet ini sangat dekat dengan matahari dan juga merupakan planet yang terkecil di tata surya. Atmosfer Merkurius sangatlah tipis sehingga sering dianggap tidak ada. Atmosfernya terdiri dari atom-atom yang terlepas dari permukaannya karena adanya semburan angin matahari. Perbedaan suhu di Merkurius sangatlah ekstrim, berkisar dari minus 170 derajat Celcius hingga 400 derajat Celcius. Planet di nomor urutan kedua adalah planet Venus. Inilah bintang kejora yang kita sering lihat dari bumi. Sekilas, Venus terlihat bersinar, bagaikan bintang yang tak pernah padam. Tetapi, di balik keindahan itu, Venus menyimpan rahasia. Atmosfer Venus sangatlah tebal dan jauh lebih padat dibandingkan atmosfer bumi. Keadaan tersebut mengakibatkan efek rumah kaca. Akibatnya, Venus menjadi planet terpanas di tata surya. Atmosfer ini terdiri dari awan tebal yang bersuhu melewati 400 derajat Celcius. Juga, sumber atmosfer Venus ini berasal dari aktivitas vulkanik. Planet yang ketiga adalah tempat kita tinggal, yaitu Bumi. Sejauh ini, di tata surya kita, Bumi adalah satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan. Permukaan Bumi didominasi oleh air yang membentuk samudra. Di samping itu, terdapat juga hamparan daratan. Hamparan daratan inilah yang kita sebut dengan benua. Bumi memiliki 5 lapis atmosfer, dan pada bagian lapisan kedua terdapat gas yang sangat penting, yaitu ozon. Ozon inilah yang mendukung kehidupan yang ada di bumi ini. Planet keempat di tata surya adalah planet Mars. Ciri khas planet ini adalah warnanya yang kemerahan. Hal ini dikarenakan tanahnya yang kaya akan besi. Atmosfer Mars sangatlah tipis dengan kandungan utama karbon dioksida dan nitrogen. Banyak sekali robot penelitian yang diluncurkan ke Mars. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Mars layak untuk kehidupan. Melalui sabuk asteroid, kita beralih ke planet Jovian.
Planet Jovian pertama yang kita akan kunjungi adalah planet Jupiter. Inilah planet terbesar yang di tata surya kita. Atmosfer Jupiter dapat mencapai ketebalan 1000 km tanpa batas yang jelas antara atmosfer dan permukaan planet. Kandungan utamanya adalah hidrogen dan helium. Sumber panas dalam Jupiter menimbulkan beberapa ciri permanen pada atmosfernya. Di antaranya adalah pita-pita awan yang berwarna-warni dan bintik merah raksasa yang merupakan badai abadi yang ada di permukaan Jupiter. Planet keenam adalah planet Saturnus. Semua planet Jovian memiliki cincin. Cincin ini terbentuk karena daya gravitasi planet-planet tersebut yang sangat kuat. Namun, Saturnuslah yang memiliki cincin yang paling menonjol di antara semua planet-planet Jovian. Dan para ilmuwan memperkirakan cincin itu terbentuk dari bongkah-bongkahan es meteorit. Dan uniknya, volume Saturnus sekitar 60% dari volume Jupiter. Tetapi berat planet ini hanya sepertiga berat Jupiter atau 95 kali massa bumi. Hal ini membuat Saturnus menjadi planet yang paling tidak padat di tata surya. Planet ketujuh adalah planet Uranus. Seperti planet Jovian yang lain, Uranus dipenuhi oleh gas dengan zat penyusun berupa hidrogen, helium, dan metana. Uranus memiliki zat yang sangat dingin dibandingkan dengan gas raksasa yang lain. Selain itu, juga hanya memancarkan energi panas dengan jumlah yang sedikit, menjadikan Uranus sebagai planet terdingin di tata surya. Planet ini berotasi dengan kemiringan sumbu 97,77 derajat, segaris dengan bidang revolusinya. Sehingga jika kita tinggal di planet Uranus, matahari akan terbit dari utara ke selatan. Lalu, planet ke-8 adalah planet Neptunus. Bersama Uranus, Neptunus disebut sebagai raksasa es dengan temperatur permukaan mencapai 210 derajat Celcius. Dengan urutan nomor ke-8, inilah planet terakhir dan terjauh di tata surya. Apa? Masih ada satu planet lagi? Planet ini kan yang kalian maksud? Planet ini disebut dengan planet Pluto. Planet ini sering dianggap sebagai planet ke-9 dan planet terakhir di tata surya kita karena lebih kecil dari Merkurius. Planet Pluto juga sering dibilang sebagai planet terkecil di tata surya. Namun ternyata Pluto bukanlah planet sejati. Kenapa demikian? Karena Pluto terlalu kecil dan lintas orbitnya terlalu memanjang sehingga memotong orbit Neptunus. Akibatnya, Pluto bisa lebih dekat dengan matahari dibandingkan Neptunus. Lalu, apakah Pluto sebenarnya itu?
Pluto digolongkan sebagai planet kerdil. Planet kerdil adalah objek yang kita lihat surya yang lebih kecil dibandingin planet, namun mengorbit langsung ke tata surya. Berbeda dengan bulan yang dimana ia mengitari planet. Contoh planet kerdil yang lain adalah Ceres yang berada di tengah-tengah sabuk asteroid, dan Haumea, objek yang berbentuk seperti telur raksasa yang mengitari sabuk Kuiper. Penumpang yang terhormat, kita sudah mendarat kembali ke bumi. Namun, sebelum kalian beranjak, mohon ingat untuk like, subscribe, share, dan berikan komentar yang positif. Sampai jumpa.